Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Farah Salsabila dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang perpajakan. Sebagian besar orang pasti sudah tahu apa itu pajak. Bagi Anda yang belum begitu memahaminya, pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara atau wajib pajak kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi wajib tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka akan ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung, karena pajak berbeda dengan retribusi. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, setiap wajib pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya. Pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, serta subjek pajak. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung atau indirect tax merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga wajib pajak tidak langsung dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Sedangkan pajak langsung atau direct tax merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang berlaku. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak. Yang kedua, berdasarkan instansi pemungutnya. Pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah atau misalnya lokal merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Sedangkan pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan objek dan subjeknya. Untuk pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya, sebagai contoh pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya, sebagai contoh pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan,
Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan fungsi yang terakhir untuk pajak yaitu fungsi stabilisasi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Nah, itulah rangkuman singkat tentang materi perpajakan yang perlu kita ketahui. Dengan memahami materi perpajakan seperti pengertian, ciri-ciri, jenis, dan fungsi pajak, akan lebih mudah kita dalam memahami dan menjalankan urusan perpajakan. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk patuh dan taat membayar pajak. Sekian rangkuman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.